kekuatan ada dalamku. Yesus, Kaulah harapan, bersamamu ku aman di badai hidup. Cangkangmu ku pegang, ku tenang Kau yang menopang. Yesus, Kaulah harapan, bersamamu ku menang. Kau yang mampukan demi kemenangan, bersandar pada Yesus kekuatanku. Jangkar kehidupan tak akan bergoyang, Kau yang di depan. Teguhkan iman, memberikan kepastian kepadaku. Jangkar kehidupan tak akan tergoyang, Kau yang di depan. Teguhkan iman, memberikan kepastian kepadaku. Shalom Jemaat Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah yang bersukacita, amin. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita akan melakukan ibadah yang spesial, di mana kita memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, saya minta kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan senyum yang terbaik untuk kiri kanan saudara, depan belakang saudara. Haleluya. Berikan tos satu kali lagi untuk saudara kiri kanan saudara atau depan belakang. Berikan, katakan mari kita bersukacita untuk Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama muji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini. Mari sama-sama kita katakan, di saatnya kami berkumpul bersama.
kepada kita untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik itu dalam keadaan baik maupun tidak baik. Tetap ucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena di balik setiap masalah persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluar dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini. Di saat kita bersyukur, akan kita lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur,
lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Amin. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami Amin. naikkan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Yeay. Jika sorak-sorai kembali bagi Allah kita. Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita menjadi orang-orang yang menang atas setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ku diberi kuasa
pernah berubah. Amin. Katakan, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Dia ada untuk kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan lebih lagi. Ya, kita siapkan tangan kita, kaki kita, berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan nama saya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Katakan kuasanya, kuasanya tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah lagi. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah. Mari naikkan syukur pada Tuhan, katakan haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Sama-sama angkat tangan di atas kepala, katakan Haleluya, haleluya, haleluya. oh haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi, sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, amin. tidak berubah. Lebih lagi, Tuhan Yesus Tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Tuhan kami tidak pernah berubah. Haleluya. Yes, kita percaya Tuhan kita tidak berubah, amin. Karena Dia tidak berubah, mujizatnya ada dalam hidup kita. Amin. Mari lebih lagi kita mau yakini lewat pujian kita. Haleluya. Berjoget buat Tuhan kita. Sebelum dunia ini ada, dosamu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia
kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa. Amin. Yes, jangan pernah berhenti untuk punya iman yang kuat di dalam Tuhan, amin. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Oke, shalom semuanya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan banyak kesaksian, banyak sekali kesaksian hari ini. Saya persilakan teman-teman pemain musik untuk duduk. Yang pertama, Ibu Tami mau bersaksi untuk kita semua. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan. Sudah berkeringat belum? Lihat kiri kanan saudara. Sudah berkeringat? Ya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini pagi yang spesial bagi kita, di mana kita boleh memiliki waktu yang lebih banyak dari biasanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi hari ini kita mau mendengarkan kesaksian-kesaksian. Saya percaya kita semua pernah ditolong Tuhan, amin. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang tidak pernah ditolong Tuhan. Pasti semua mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Seperti pujian yang sudah kita naikkan, beberapa pujian bahwa ada mujizat saat kita bersyukur. Bersyukur dalam keadaan apapun yang kita alami, baik itu dalam keadaan mungkin keadaan dalam titik terlemah dalam hidup kita, titik terendah dalam hidup kita. Saat kita bersyukur, saya percaya ada mujizat Tuhan yang kita terima, amin. Ya, sebelum saya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, mungkin sekilas perkenalan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mungkin belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Tami. Saya berasal dari Kalimantan dan keluarga besar ada di Kalimantan. Dan kita keluarga besar semua beragama Katolik. Terus saya sekarang status saya sudah menikah dan suami saya ada di sebelah kanan saya. Kita dipertemukan waktu pelayanan di Jawa. Jadi pernikahan kita di Kalimantan dan sekarang kita tinggal dan melayani di Makassar. Itu sekilas informasi yang bisa saya bagikan. Ya, jangan tegang-tegang, biar saja tidak tegang di depan. Ya, haleluya. Di dalam sebuah pernikahan, saya belajar tentang komitmen. Saya belajar untuk melihat kekurangan pasangan saya adalah sebuah kelebihan. Saya belajar untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling menerima di dalam keadaan apapun. Baik itu mungkin seperti yang saya katakan tadi, saat kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, gitu. Saat kita memulai sebuah pernikahan, itu adalah perjalanan baru dalam kehidupan kita, itu adalah cerita baru dalam kehidupan kita, di mana mungkin banyak yang akan kita lewati tanpa keluarga kita. Saat kita menikah, kita dituntut untuk bisa mandiri, bisa berdiri sendiri. Tidak harus ada masalah cerita dengan orang tua atau keluarga, tapi kita belajar untuk cari solusi sendiri dan yang paling utama mengandalkan Tuhan, amin. Ya, di tahun, sedikit cerita, di tahun 2017 saya mau melahirkan anak pertama saya, Tobias. Jadi di situ saya mengalami, menurut saya itu masa terendah saya, titik terendah dalam hidup saya. Di mana di saat saya mendekati untuk persalinan anak pertama saya, suami saya dikeluarkan dari tempat kerjanya.
di tempat kerja suami saya itu ada pengurangan karyawan besar-besaran. Jadi salah satunya suami saya dikasih keluar. Jadi pada saat itu jujur saya bingung. Bagaimana keuangan dalam keluarga kami. Sementara sudah mendekati untuk persalinan anak pertama saya. Jadi saat itu apakah saya menangis atau mengeluh, berteriak-teriak kepada Tuhan? Tidak. Saya cuma hanya satu yang saya percaya, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Tuhan. Kalau saat saya mau melahirkan, mendekati persalinan, tidak ada uang, suami saya harus dikasih keluar. Saya percaya itu atas izin Tuhan dan saya mampu melewati itu semua. Dan bersyukur saya dikelilingi keluarga dari suami saya, keluarga yang mendukung saya, memberikan support bagi saya, baik secara materi maupun dukungan secara apa saya katakan jasmani rohani. Mereka mendukung saya. Saya berterima kasih dan keluarga saya sebagian ada di sini. Terima kasih buat Kamanya, buat Kak Caca, sekeluarga, Kamanya sekeluarga, buat Mama yang mungkin hari ini tidak bisa ikut ibadah sama-sama di tempat ini. Saya bersyukur memiliki keluarga seperti mereka yang mendukung saya gitu. Saat saya melewati masa terendah dalam hidup saya. Jadi saat saya tidak tahu bagaimana ini untuk biaya untuk persalinan anak saya, kita tidak tahu siapa yang kirim uang di rekening suami, tiba-tiba ada yang kirim uang. Sampai hari ini saya suami istri tidak tahu siapa yang mengirimkan uang di rekening suami saya. Apakah di tempat kerja dia sebelum kerja itu yang masih kirimkan uang, atau ada orang lain yang dipakai Tuhan, dikirim Tuhan untuk kirimkan uang untuk kita. Jadi uang tersebut itu yang kita gunakan untuk belanja untuk persiapan untuk persalinan anak saya. Dan di situ saya melihat bahwa dari kesaksian saya ini saya mau katakan bahwa saat kita bersyukur dalam keadaan apapun, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Dan saya juga mau katakan bahwa di dalam kelemahan kita itu sempurna kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Karena di dalam ketidakberdayaan kita, di situ kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan kita, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memelihara kita. Jadi jangan pernah khawatir. Mungkin saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mungkin saat ini sedang mengalami suatu masalah atau mengalami titik terendah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, dan semua yang Bapak Ibu Saudara alami itu adalah seizin Tuhan dan tidak akan pernah melebihi batas kekuatan Bapak Ibu Saudara. Amen. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tambahkan sedikit, 4 tahun lalu waktu Obi mau dilahirkan tepatnya di rumah sakit Hermina. Mana sini orang rumah sakit Hermina? Jadi tepatnya di rumah sakit Hermina. Waktu itu Tami masuk sore, maghrib, masuk ke sana sampai subuh baru Obi dilahirkan. Jadi saya mendampingi Tami di dalam ruangan. Saya sudah saksikan sama teman-teman youth mana kuasa pengampunan gitu. Jadi saya betul-betul di samping Tami gitu sama dokter. Jadi Tobias ini tidak mau keluar gitu. Keluar kepalanya, masuk lagi, keluar masuk lagi gitu. Keluar masuk. Dokter juga bilang, kenapa ini? Dokter bilang, keluar enggak keluar? Masuk, keluar masuk. Jadi sudah kelihatan rambutnya, masuk lagi. Begitu terus berjam-jam. Saya bilang, Tuhan kenapa ini Tuhan? Kenapa, ada apa gitu. Terus Roh Kudus ingatkan, ternyata saya punya masalah sama kakakku, itu kakakku ada di belakang.
suami istri gitu. Pas tepat waktu berapa hari sebelum Tami mau melahirkan, saya ndak baku baik sama kakakku. Saya nginap di rumah mama gitu sama Tami. Gitu. Awalnya nginap sama kakakku, ada kakakku di belakang gitu. Subuh-subuh Tuhan Roh Kudus bilang, selesaikan dulu masalahmu. Subuh-subuh saya chat suami istri kakakku. Saya minta maaf gitu. Saya minta maaf atas salahku. Itu ada saksinya di belakang, kalau bisa tanya gitu. Saya minta maaf. Setelah send, Obi langsung keluar gitu. Itulah kuasa pengampunan gitu. Saya sudah sharing waktu kita di Malino sama anak youth. Itulah kuasa pengampunan gitu. Ini betul terjadi. Obi keluar masuk bilang ini anak juga. Makanya sekarang dia keluar masuk sini juga. Gitu. Roh Kudus bilang selesaikan dulu gitu. Jadi saya chat pakai saya minta maaf, suami istri saya chat. Pas terkirim langsung Obi keluar gitu. Jadi Bu Ade yang akan melahirkan kalau masih Amin. Kita buka Wahyu 12 ayat 10. Ada di atas. Kita sama-sama mau baca tentang kesaksian Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Kecil sekali tulisannya jadi. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, kayak lagu pertama tadi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut gitu. Amin. Bisa dimengerti ayat ini gitu. Ayat ini berbicara kalau iblis itu mendakwa kita semua gitu, siang dan malam di hadapan Tuhan. Kamu pernah begini, tadi habis bohong, tadi habis melakukan kesalahan gitu. Tapi apa yang bisa mengalahkan iblis? Dikatakan di ayat 11, dan mereka dan kita semua mengalahkan dia. Di situ dianya huruf kecil, jadi berarti bukan Tuhan gitu. Dia itu iblis, oleh apa gitu? Oleh darah anak domba gitu. Dan oleh perkataan kesaksian kita semua gitu. Jadi iblis bisa dikalahkan yang pertama oleh darah anak domba. Bisa diklik ini. Iblis bisa dikalahkan oleh darah anak domba yang pertama. Dan yang kedua oleh kesaksian kita semua gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bersaksi di depan ini, kita sedang mengalahkan iblis gitu. Kita tidak sedang mempermalukan diri kita, tapi kita sedang mengalahkan iblis. Alkitab berkata, cuma 2 cara mengalahkan iblis gitu. Yang pertama oleh Yesus, oleh darahnya. Yang kedua oleh kesaksian kita gitu. Jadi mari bersaksi. Kesaksian yang kedua saya sambut Cik Vivi yang mau bersaksi buat kita semua. Saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya diberi kesempatan untuk kesaksian. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan memilih saya untuk menjadi seorang WL. Pada mulanya saat biasa kalau saya mengikuti ibadah-ibadah,
saya melihat seorang WL di depan. Saya bertanya dalam hati saya, Tuhan, apakah saya mampu? Saya bisa Tuhan menjadi seorang WL seperti mereka. Dan Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan katakan, aku yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Amin. Dan saya beriman bahwa apa yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi. Saya percaya kalau Tuhan kehendaki saya menjadi seorang WL, pasti bisa. Karena saya tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan saat itu saya bertemu dengan teman pelayanan di gereja. Dia katakan, C, kamu bisa menjadi seorang WL. Terus saya masih berkata sama dia, nanti dulu, saya belum siap. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, saya minta tanda Tuhan. 3 orang untuk mengatakan bahwa saya mampu menjadi seorang WL. Dan Tuhan nyatakan itu, 3 orang nyatakan dalam hidup saya bahwa C, kamu bisa menjadi seorang WL. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, ini rencana-Mu Tuhan, maka jadi Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan, agar aku bisa menjadi seorang WL. Dan sampai hari ini, kalau hari ini saya bisa berdiri, saya bisa melayani Tuhan menjadi seorang WL, itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memilih saya, karena kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan anaknya juga. Karena anaknya mau bersaksi. Saya persilahkan. Temani mamanya. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Sebenarnya saya ragu-ragu untuk mau bersaksi. Tapi Tuhan paksa saya untuk bersaksi, untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bersaksi tentang pekerjaan, pergumulan saya tentang pekerjaan. Pada awalnya waktu saya di wisuda, saya gencar kasih masuk lamaran di berbagai perusahaan. Dan waktu itu saya langsung, ada beberapa perusahaan yang langsung panggil untuk interview. Tapi saya bersungut-sungut, saya berkeluh sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kenapa semua tempatnya jauh? Jadi Tuhan kayak mungkin kesal juga sama saya, Tuhan sudah kasih saya jawaban atas doa saya, tapi saya malah bersungut-sungut sama Tuhan. Akhirnya selama kurang lebih 6 bulan saya menganggur, sampai saya jatuh di titik yang paling rendah dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya sudah putus asa, saya mau bekerja, saya tidak mau lagi menganggur. Tidak lama kemudian, Tuhan jawab doa saya, Tuhan kasih saya pekerjaan di sebuah rumah sakit yang memang waktu saya masih kuliah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, suatu saat nanti saya mau bekerja di rumah sakit. Dan akhirnya tanpa saya sadari, Tuhan menjawab doa saya supaya saya bisa bekerja di rumah sakit. Saat saya dipanggil interview, HRD-nya bertanya, bilang, kalau hari Minggu bisa masuk kerja, saya bilang, bisa, yang penting saya ibadah dulu, saya tidak mau kerja tanpa ibadah. Jadi saya tanamkan dalam diri saya, untuk apapun yang saya lakukan, saya harus ibadah lebih dulu, atau saya harus
utamakan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mau kalau saya sudah dapat pekerjaan, Tuhan sudah kasih saya yang terbaik, saya meninggalkan Tuhan atau saya menjauh dari Tuhan. Amin. Dan juga saat saya kira waktu dipanggil wawancara, saya sendiri, ternyata ada 3 orang. 2 diantaranya itu anak Unifa juga, yang satu senior sama yang satu teman sekelas saya. Teman sekelas saya ini sudah pernah ikut interview, jadi dia sudah tahu tentang soal-soal bagaimana yang akan muncul. Terus saya minta, saya bilang, ih betulkah jurnalnya begini? Terus dia tidak mau kasih tahu saya jawabannya. Dia pergi. Jadi karena dia tidak mau saya tahu jawabannya, dia pergi ke ujung, terus saya dipanggil untuk interview. Pas ditanya juga sama HRD, ini kerjaan yang penuh tekanan batin. Apa pelarianmu? Saya bilang, saya dengar khotbah untuk kalau misalnya saya lagi lelah atau saya rasa letih, saya lari untuk dengar khotbah supaya iman saya dibangun, jiwa saya segar, saya diperbarui lagi oleh firman Tuhan. Amin. Singkat cerita, setelah beberapa minggu saya bekerja, saya ketemu sama teman-teman kuliah saya, dan ternyata bukan hanya saya sendiri, banyak teman-teman saya yang kasih masuk juga lamaran di Hermina. Bahkan ada teman saya yang bilang gini, bilang, Iklo, lolos kok di Hermina dek, padahal saya backinganku dokter mi, tapi saya tidak lolos. Banyak juga yang bertanya-tanya, ada backinganmu kak, ada orang dalammu di Hermina, kenapa bisa kok lolos? Saya bilang, saya cuma ketawa-ketawa, dan saya cerita di mama saya bilang, itu karena Tuhan Yesus. Amin. Yes. Jadi yang saya mau sampaikan kepada kita, berserah saja sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah jawab doa kita, jangan menjauh dari Tuhan dan utamakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Sekian, terima kasih. Yes, kemuliaan buat Tuhan. Makasih. Jadi kesaksiannya, kalau kita bisa nangkap pada saat interview ditanya, kalau lagi suntuk, kamu ngapain gitu. Dia bilang, saya dengar khotbah gitu. Pada saat interview, nggak tahu yang interview itu beragama apa, tapi jawaban kalau dia, saya dengar khotbah kalau lagi suntuk gitu. Dan orang yang mendengarkan khotbah lagi suntuk itu diterima gitu dibanding orang yang punya backingan dokter gitu. Amin, berkemuliaan buat Tuhan. Kesaksian yang terakhir dari 3 orang teman saya persilahkan. William duluan. Om Hendrik. Kenapa berjejer ke belakang? Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi, menceritakan tentang kehidupan saya dan pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saya mau bersaksi, saya mau menceritakan sedikit. Beberapa bulan yang lalu, adik saya masuk rumah sakit itu, mau melahirkan. Tapi adik saya ini sudah, kalau kita dibilang murtad sudah pergi dari kita, sudah berpindah agama ke agama seberang. Nah terus selanjutnya dia mau melahirkan, setengah mati melahirkan gitu, sampai 2 hari 3 hari di rumah sakit. Setelah itu ada berita dari dokter bahwa ini adiknya harus dioperasi pada hari itu. Jadi saya bilang sama mama, sama saudara-saudara lain,
kalau ndak ada jalan lain terpaksa itu operasi saja. Jadi saya dari Tanjung ke rumah sakit apa itu yang di Minasaupa, ada rumah sakit saya lupa namanya apa. Bahagia. Bahagia ya, rumah sakit Bahagia. Jam 11 kalau tidak salah saya sampai. Saya sudah urus administrasinya untuk operasi begitu. Nah, setelah saya ngumpul sama mama, sama bapak, sama keluarga yang lain, saya bilang kita harus berdoa, kita harus berserah sama Tuhan Yesus karena ini Wiwi, nama adik saya Wiwi, sudah mungkin jauh dari Tuhan, tidak ada yang bisa tolong dia. Karena dari pagi banyak keluarganya yang muslim begitu, keluarga suaminya bawa air apa segala gitu. Tapi tetap setengah mati melahirkan. Cuman saya bilang sama mama, sama bapak, kalau ada yang bawa air lagi jangan ambil karena nanti tidak bernapas ki Wiwi, minum terus air kenyangki. Ya, saya bilang tidak usah kita berserah, berdoa saya kepada Tuhan. Nah pada malam itu kita ketemu ngumpul, kita berdoa sama mama sama bapak, berserah sama Tuhan. Tapi kalau dalam hati saya percaya pasti Wiwi bisa selamat melahirkan normal pada malam hari ini. Tidak lama begitu masuk ruang operasi Wiwi, ada beberapa menit dia kayak berkuat begitu. Setelah itu melahirkan tidak jadi operasi ya, karena mungkin itu doa dari saya dan orang tua dan saudara-saudara yang lain. Karena saya bilang sama mereka, kita harus percaya sama Tuhan bahwa Wiwi pasti selamat. Tapi dalam hatiku pasti Wiwi tidak operasi ya, pasti ini malam pasti melahirkan dengan normal. Setelah kita berdoa selesai itu Wiwi melahirkan normal tanpa operasi. Tidak jadi ji tanda tangan ini formulir operasinya. Nah itu semua berkat Tuhan, berkat doa kita. Jadi saya mau membagi sama kita semua bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Punya mujizat bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu saja bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Pagi. jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sejujurnya saya ini tidak ada persiapan untuk kesaksian, tapi mungkin karena ada doa yang kuat jadi saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Jadi waktu pertama saya kesini itu sifat saya tidak begini, tidak macam seperti sekarang ini tuh. Kalau dulu itu waktu pertama datang itu saya tuh orangnya itu kalau ada macam kerumunan banyak orang begitu itu kalau ada kerumunan begitu saya menjauh begitu, menyendiri begitu. Tapi puji Tuhan sudah berapa tahun saya di Makassar ini sifat saya yang begitu yang dari kampung halaman saya sampai ke sini itu mulai berubah. Jadi seiring berjalannya waktu jadi saya gabung dengan ini tim musiknya GP Solution Ministry sini tuh. Jadi pelan-pelan tuh dalam kehidupan saya itu ada mulai muncul perubahan sedikit demi sedikit. Meskipun kadang-kadang meski kadang-kadang mungkin ada sedikit juga masih terbawa-bawa tuh. Nah, jadi sampai saat ini mungkin berubah totalnya belum sih, tapi puji Tuhan sudah 99% lah. Kurang Amin. 1%. 99%. Tinggal 1%. Iya, kurang. Jadi kemarin tuh waktu saya juga dapat berkat tuh dari Tuhan tuh. Puji Tuhan saya bisa ini beli hadiah ini, kasih mama kulkas sama Asik. kasih adik AC. Apa kulkas? AC. AC. Good. Jadi dalam waktu yang kemarin yang hari Jumat itu kan cuacanya kan mendung. Jadi kan
yang tukang pasang AC sama antar kulkas kan hari Jumat itu dia datang antar tuh. Jadi saya bilang sama adik saya bilang, "Dek, bisa tidak sore jemput mama tuh, karena kulkas kan diantar kalau pemasangan AC begitu kan tidak ini tuh tidak tentu jam waktu datangnya." Jadi ada saya berbicara begini, saya tidak ada apa nih bawa mantelnya mama, jadi nanti hujan. Jadi saya bilang di adik, saya bilang tenang kok, saya sudah doa sama Tuhan, saya sudah minta sama Tuhan apa tidak hujan. Jadi singkat cerita, pas jam 11 atau jam 12 itu ada hujan sedikit. Jadi pasti kalau orang tuh contohnya saja kalau ada masa hujan begitu tuh pasti berpikir begini, Tuhan pasti akan tidak jawab saya doa. Ternyata saya salah. Jangan kita berpikir begitu. Jadi ketika pas hujan itu hujannya gerimis tuh, pas hujan itu tukang pasang AC-nya datang. Jadi saya bilang aduh hujan sampai sore nih. Jadi tidak lama, tidak sampai sejam berhenti. Jadi saya macam saya dapat bisikan atau rasa itu, kenapa kau terlalu cepat putus asa? Kenapa kau ini putus asa? Ini Tuhan kasih cobaan sekecil saja tuh macam hujan begitu tuh. Itu kan Tuhan mau uji kita. Bagaimana kita kepercayaan kita kepada Tuhan tuh bagaimana tuh. Jadi mungkin dalam hujan kecil itu gerimis itu Tuhan uji apakah saya saya benar-benar tidak percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan tuh. Jadi Tuhan datangkan itu hujan kecil. Jadi di situ saya sempat mengeluh, saya bilang aduh Tuhan, ini bagaimana ini, pasti hujan ini sore. Tapi puji Tuhan itu tidak sampai setengah jam itu berhenti hujan. Amin. Nah, di situ baru saya berpikir, saya bilang aduh saya salah. Saya sedikit-sedikit saya mengeluh. Jadi puji Tuhan pemasangan AC pun cepat. Jadi itu saya kasih tahu di ada tuh bilang tidak usah kau jemput mama, biar saya yang jemput saja, karena tidak hujan tuh. Baru puji Tuhan itu biasa pemasangan AC kalau 2 unit begitu kan lama tuh. Tapi puji Tuhan saya juga doa dalam hati tuh, saya bilang Tuhan bisa tidak pemasangan AC sama pengantarannya cepat agar saya bisa jemput mama tuh. Jadi puji Tuhan, Tuhan kasih itu, Tuhan kabulkan permintaan. Jadi pemasangan AC juga tidak butuh waktu 2-3 jam, hanya 1,5 jam saja selesai. Kulkasnya juga sama begitu. Jadi di sini saya mau mengajak kita semua tuh. Jadi kalau kita ada doa atau pergumulan tuh yang masih kita pergumulkan kepada Tuhan tuh, intinya tuh kita tetap percaya kepada Tuhan saja. Soalnya sebab Tuhan itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ketika kita dalam masalah atau kesusahan tuh, kita berdoa saja kepada Tuhan. Jangan kita mengeluh kalau masalah kita atau pergumulan kita belum dijawab tuh. Ya, jadi intinya saja jangan mengeluh. Jangan putus asa. Yes. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Pagi. Ya, saya akan bersaksi tentang kehidupan saya. Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Tahun lalu
2021 bulan 9 saya ditangkap polisi lagi. Astaga. Iya. Saya ditangkap lagi saya polisi, tapi yang saya kasih tahu cuma Adi saya yang tahu itu, orang tua aku belum tahu. Saya ditangkap pas di rumah bandar. Di situ. Bulan 9 itu. Saya di sana ditangkap sama Polda, langsung dari Polda. Di Polda saya dibawa di anunya, tempatnya, markasnya di sini, di Hotel Andara di depan. Di depan ini, depan Hotel Tri, itu markasnya Polda itu. Resmob. Saya dibawa ke sana siang-siang. Begitu saya diintegrasi begitu, sudah saya di BAP, saya dikasih suruh duduk dulu di situ, di lantai. Terus saya bilang, masuk lagi. Saya misalnya dijenguk lagi nanti nih sama teman-teman semua. Tidak lama datang lagi yang lain, banyak yang ditangkap semua. Terus saya berdoa sama Tuhan di situ. Tuhan, kalau kau kasih lepas kayak ini, saya tidak sentuh lagi tuh barang-barang begituan. Dah tahu pas tengah malam jam 11 saya dipanggil, kau pulang mau kau. Saya bilang, betul-betul di mujizatnya Tuhan memang nyata memang. Itu saya sampai sekarang tidak pernah lagi mau sentuh itu. Untuk semenjak saya sudah berjanji sama Tuhan, tidak bakalan sentuh lagi barang-barang begituan lagi. Mungkin itu aja yang saya mau sharing saja, singkat. Terima kasih. Amin. Yes, puji nama Tuhan. Jadi masih mau lagi, Henry? Berarti saya tangkap kau. Jadi waktu Henry cerita begitu saya bilang jangan dulu bersaksi gitu. Tunggu nanti betul-betul pulih baru bisa bersaksi. Jadi dari 2021 Henry cerita, cuman jangan dulu bersaksi karena nanti sudah bersaksi baru masih begitu lagi gitu. Jadi tunggu, jadi nanti waktu yang tepat baru kau bersaksi. Jadi mungkin ini waktu yang tepat gitu bagi dia. Karena saya percaya dia sudah berhenti gitu, berarti betul-betul berhenti. Gitu. Puji nama Tuhan, ada ini komentar dari jemaat katanya dari kesaksian dibilang jangan bersungut-sungut jika Tuhan menjawab doamu tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Karena katanya banyak anak muda sekarang yang bersungut-sungut jika doanya tidak sesuai gitu. Jawaban doa Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia doakan gitu. Itu katanya tolong sampaikan gitu. Puji nama Tuhan karena terlalu banyak, sudah panjang kayaknya kesaksian. Jadi kurang afdol tanpa sharing, saya sharing singkat itu di Matius 28 ayat 16 sampai 20 gitu. Tentang kesaksian gitu. Matius 28 ayat 16 sampai 20 saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Yang mau saya bagikan tentang kesaksian gitu. Yang pertama itu, poin pertama di ayat 19, itu pergilah gitu. Situ dikatakan, coba diklik, ini. Karena itu pergilah gitu. Pergi. Gitu. Dalam bahasa Yunani dibilang eklesia, kita tuh gereja harus pergi gitu. Eklesia dalam bahasa Yunani artinya ek itu
keluar gitu. Coba diklik ini. Keluar, dan kaleo itu memanggil atau dipanggil gitu. Jadi arti gereja itu kita tuh dipanggil keluar gitu. Ayo sama-sama kita keluar gitu. Dipanggil keluar untuk apa? Untuk bersaksi gitu. Jadi untuk kesaksian kita hidup dipanggil untuk bersaksi gitu. Kita gereja dipanggil untuk bersaksi gitu. Bersaksi tentang apa? Tentang Yesus gitu. Jadi kemarin waktu saya sore sebelum angkat barang ke sini saya bilang, Tami besok bersaksi nah. Dede. Kenapa saya? Gitu. Besok bersaksi ya? Kenapa saya? Gitu. Jadi perjalanan ke sini, dan semua saya ingatkan, Tami kita itu ketemu di tempatnya orang bersaksi gitu. Jangan lupa kenapa kita bisa ada. Untuk bersaksi itu ini buat saya dan Tami, bukan buat kita semua, ini buat keluarga gitu. Saya bilang, untuk bersaksi itu tidak ada pilihan untuk saya dan Tami gitu. Dan juga nanti Tobias kalau besar, untuk bersaksi tidak ada pilihan gitu. Tidak ada jawaban ya atau tidak, bersaksi itu harus gitu. Dimanapun, kapanpun, kalau bersaksi harus gitu. Itu untuk saya, Tami, dan Tobias. Kalau yang lain mau ikuti ya haleluya gitu. Jadi ini untuk saya dan Tami, bersaksi tidak ada pilihan gitu. Tidak ada ya, tidak ada. Bersaksi harus, dimanapun, kapanpun gitu, harus bersaksi gitu. Bersaksi tentang apa? Tentang keluarga, tentang apapun itu. Saya suka anaknya Ahok gitu, Sean, dia bilang gini, tentang keluarga, dia bilang tentang keluarga. 1000 pernikahan yang baik itu sangat kurang gitu dia bilang. Tapi 1 perceraian itu sangat banyak, dibilang gitu. Dia bersaksi di podcast, jadi orang semua dengar gitu. Saya lihat gaya bicaranya itu tentang ayat Alkitab semua, tentang kesaksiannya, tentang ayat Alkitab gitu. Ini anak Ahok gitu. Jadi kita bersaksi kapan saja gitu. Jadi saya paling suka kalau setiap hari raya, itu sebenarnya kesempatan kita orang Kristen. Ini saya orang Kristen itu. Idul Adha, Idul Fitri, tunjukkan ini kita orang Kristen gitu. Kemanapun kita ke siara, ke teman-teman kita Muslim, ini saya orang Kristen gitu. Baru ini saya kemuliaan buat nama Tuhan gitu. Jadi pas Idul Fitri saya bilang Idul Fitri ini harus jadi saksi gitu. Ke rumah teman yang Muslim gitu, kita bagi-bagi THR gitu. Ini kemuliaan buat Tuhan gitu. Karena memang inilah kita gitu. Bukan bersaksi hanya di dalam gereja. Dibilang eklesia keluar gitu. Keluar gitu. Keluar bersaksi untuk orang banyak gitu. Gitu. Jadi yang pertama untuk bersaksi, pergilah gitu. Ayo kita pergi menceritakan tentang Yesus, jadi orang baik di luar sana gitu. Di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada. Untuk poin yang kedua, dibilang jadikanlah bangsa muridku. Dia bilang pergilah. Terus ayatnya ini, karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku di sini. Yang harus kita pahami, Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa Kristen gitu. Yang biasa kita salah kalau kita buat orang percaya itu harus Kristen, bukan begitu gitu. Kita harus pahami kalau Tuhan suruh kita semua bangsa jadi muridnya, bukan jadi orang Kristen gitu. Apalagi bukan untuk jadi, minta maaf, jemaat Solution Ministry, bukan. Bukan untuk jadi orang Kristen, itu kesalahan besar yang kita buat kalau gitu. Karena ada hamba Tuhan bilang gini, kita mau menginjil model apapun, itu orang tidak akan percaya gitu. Kalau masih kita bawa Yesus itu di dalam agama gitu. Kalau kita masih orang taunya Yesus itu agama Kristen, orang akan menutup diri gitu. Kita akan ketemu saya orang Kristen, orang itu akan menutup diri gitu. Kita sebagai diri kita, saya selalu bilang sama teman-teman, jadi dirimu sendiri gitu.
Bahasa Inggrisnya be yourself. Gitu. Jadi dirimu sendiri kemanapun. Tidak usah jadi seperti saya, mau jadi seperti siapa. Tidak usah jadi dirimu sendiri, kemanapun itu kamu pergi. Ceritakan tentang Yesus, bukan sebagai orang Kristen, bukan sebagai apa. Ceritakan kebaikan Yesus yang sudah diberikan kepada diri kita gitu. Ceritakan kepada orang banyak gitu. Kalau kita sudah diberkati banyak hal, ceritakan itu kepada orang lain gitu. Di Matius 24 ayat 14 itu dibilang ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya gitu. Kalau kita bisa pahami ayat ini dibilang Tuhan Yesus tidak akan turun ke bumi untuk datang kedua kalinya kalau semua orang di muka bumi belum mendengar tentang kesaksian Yesus gitu. Dan semua orang itu akan menutup diri kalau kita bawa Yesus dalam label agama gitu. Kalau kita bilang Yesus itu agama Kristen gitu, kita pakai salib besar-besar, pakai jas, itu orang akan menutup diri gitu. Kalau kita jadi diri kita sendiri, tempat kerja ini saya jadi orang baik gitu, saya tidak korupsi, saya jadi suami yang baik, saya jadi teman sahabat yang baik gitu. Perlihatkan diri kita gitu. Oh ini saya murid Yesus gitu. Dan saya percaya ayat ini digenapi dan Yesus datang untuk kedua kalinya gitu. Katakan amin dulu, amin. Gitu. Jadi kesaksian saya punya sahabat yang kakak-kakak saya tahu, dari kecil sama-sama, yang temanku ini memang nakal sekali gitu. Pemabuk, pemakai narkoba gitu, tapi selama saya pulang dari Batam ke sini, saya kembali saya datangi, itu bergaul sama dia bukan tanpa embel-embel, tanpa motivasi untuk saya mau kasih jadikan ini Kristen deh, saya mau bawa ini ke gereja, bukan. Saya mau ini saya sudah berubah gitu. Dulu kita sama-sama nakal, dulu kita sama-sama mabuk, sama-sama buat jahat, ini saya sudah berubah gitu. Dan yang terjadi sekarang sudah beberapa tahun pas saya di sini saya bergaul sama dia. Biasanya tiap tahun baru itu teman-teman pasti minum gitu, pasti mabuk-mabuk, itu budaya gitu, budaya saya tidak tahu budaya, saya tidak mau bilang budaya Makassar, nanti orang yang nonton di live streaming tersinggung, tapi ini budaya gitu. Malam tahun baru mabuk, tapi temanku ini sudah berapa malam tahun baru tidak mabuk gitu, tidak pernah sentuh minuman sampai sekarang gitu. Saya tidak bawa ini Yesus, tidak bawa ini hidup saya, kita dulu sama-sama gini, tapi sekarang saya sudah berubah gitu. Dan saya percaya kalau saya belum berubah, dia juga belum berubah sampai sekarang gitu. Dan teman-temanku sendiri yang lihat, Yudi sudah berubah ini, kan dulu kita sama-sama Yudi sudah berubah ini gitu. Jadi bawa diri kita, kalau saya bawa Yesus dia langsung menutup diri gitu. Saya orang Kristen, saya bisa sharing, saya bisa ceramah di ini, dia langsung menutup diri. Tapi kalau saya bawa ini kita dulu sama-sama gini. Gitu. Jadi saya suka gym, saya bikin grup gym yang sekarang anggotanya banyak di dalam grup itu. Saya yang buat, saya satu-satunya orang Kristen di dalamnya gitu. Jadi saksi dimanapun kita, mau di kantor, mau di mana, di tempat gym gitu. Terus saya satu-satunya orang Kristen, dan itu adalah kuk di pundakku yang berarti saya tidak boleh buat sembarang di sana, saya tidak boleh bikin kesalahan karena saya bawa Kristus di dalam tempat gym itu gitu. Jadi teman-teman banyak sharing dan itu kesempatan buat saya sharing tentang Yesus. Kalau teman-teman bilang curhat lagi nih anak, curhat lagi, karena memang saya ceritakan dulu saya bagaimana setelah mengenal Yesus dan sekarang saya bagaimana gitu. Jadi kalau teman-teman sudah bilang curhat lagi Nadi, curhat lagi, memang saya suka curhat gitu karena saya ceritakan tentang Yesus gitu. Terus yang ketiga, lanjut, dibilang baptislah. Ini ada orang-orang, ada bapak baptis, tuh, gitu. Jadi pertama dibilang pergilah, yang kedua jadikanlah semua bangsa muridku, yang ketiga baptislah gitu. Jadi setelah kita memberitakan Injil, setelah
orang percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa bawa damai, apalagi bisa menyelamatkan, membawa dari orang dari neraka ke surga, yang ketiga kita harus baptis gitu. Jadi ada teman kita yang nanti akan dibaptis, akan menunggu waktu dalam lagi akan dibaptis. Henry, jadi saya jelaskan tentang baptisan itu di mana kita mati bersama-sama Yesus pada saat kita dalam air, dan kita bangkit gitu dengan kemuliaan, bangkit bersama-sama dengan Yesus gitu. Jadi di mana pabrik dosa kita yang dulu-dulu, entah itu pencabulan, entah itu suka marah-marah, entah itu suka mencuri, tenggelam di dalam lautan atau tenggelam di dalam kolam gitu. Pas diangkat, pabriknya itu tenggelam di dalam, entah itu mengalir kemana gitu, dan kita lahir dengan manusia baru gitu. Apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Bisa gitu. Tetapi pabriknya sudah hilang gitu. Jadi bisa berbuat dosa lagi, tapi setelah berbuat dosa kita langsung sadar, oh iya, saya salah, langsung cepat-cepat bertobat gitu. Seperti orang yang berjalan ada lumpur, jatuh ke lumpur, tidak langsung mandi-mandi lumpurnya, tidak. Langsung cepat-cepat pergi mandi gitu. Seperti orang yang sudah dibaptis gitu, kayak gitu. Jadi tidak mungkin kita tidak berbuat dosa sampai kita mati nantinya. Pasti mau disengaja pun tidak sengaja gitu. Tapi setelah kita berbuat, oh iya, saya salah, Tuhan minta maaf, langsung berbuat dosa lagi gitu. Langsung cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Jadi itu pengertian sedikit tentang baptis gitu. Nanti akan belajar banyak lagi tentang baptisan karena nanti teman kita Hendrik akan dibaptis gitu. Yang keempat terakhir, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah dikatakan, diperintahkan gitu. Di ayatnya yang ke-11 gitu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman gitu. Jadi pertanyaan buat kita semua. Perintah apa sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini gitu? Ada yang bisa beri jawaban? Perintah apa sebenarnya yang dimaksud? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Beribadah, jadi orang baik, gitu, rajin berdoa, itu sebagian kecil. Namun yang dimaksud dalam ayat ini ada di perikopnya gitu. Perikop ayat ini adalah apa? Perintah untuk menginjil gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini gitu, ajarlah mereka melakukan sesuatu. Apa itu segala sesuatu yang kuperintahkan, yaitu menginjil. Yaitu berarti ajarlah mereka untuk pergi gitu. Pergi memberitakan Injil, dan itu ajarlah mereka untuk menjadi saksi. Itu kembali ke poin 1, 2, 3, ajarlah mereka untuk dibaptis gitu. Itu yang dimaksud oleh ayat ini gitu. Ada 2 Timotius 2 ayat 2 gitu. Ya, yang dimaksud ini. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Arti dari ayat ini buat Bapak Ibu Saudara gini. Paulus mengajar Timotius gitu kan. Paulus bilang begini, Timotius, apa yang engkau dengar padaku, ajar juga itu sama orang lain gitu. Jadi orang pertama itu Paulus, orang kedua Timotius, orang ketiga itu ajar itu kepada orang lain, yaitu orang lain gitu. Yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi orang lain ini mengajar lagi orang lain gitu. Jadi sudah 4 generasi gitu. Generasi keempat tidak kenal siapa generasi pertama. Itu namanya pemuritan gitu. Saya misalkan contoh, saya memuridkan William gitu. William terserah dia memuridkan siapa gitu. Dan orang yang William memuridkan orang lain lagi gitu. Orang lain itu tidak mengenal saya siapa, terserah dia mau kenal atau tidak kenal, itu tidak masalah gitu. Dan begitu seterusnya, itu namanya pemuritan gitu. Itu terus berlanjut. Maka yang terjadi adalah semua bangsa mendengar nama Tuhan dan Yesus datang kedua kalinya gitu. Jadi teman saya ini yang saya ceritakan tadi, yang sudah
berubah gitu, rajin sholat, itu rajin, sudah berbuat baik, sabar sekali gitu. Dulu emosi sekali, sekarang sabar sekali betul. Punya adik yang keluar masuk penjara gitu. Dan sekarang adiknya sabar sekali, tidak pernah masuk penjara gitu. Itu namanya pemuritan gitu. Kita menjadi saksi buat teman kita itu mau menjadi saksi sama terserah mau adiknya mau orang lain gitu. Dan saya percaya adiknya itu jadi saksi lagi untuk ini, dan itu berkelanjutan terus menerus gitu sampai semua orang jadi orang baik gitu. Jadi yang kita bisa dapatkan dari seri hari ini, ayolah kita bersaksi karena janji Tuhan tadi bilang, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Saya suka main game live streaming, jadi gara-gara Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi backsoundnya live streamingku itu Tuhan Yesus tidak berubah gitu. Jadi terserah orang mau dengar tidak dengar, terserah gitu. Yang penting itu Tuhan Yesus, sekali-sekali lagu DJ. Setelah itu Tuhan Yesus. Gitu. Jadi Tuhan Yesus memberkati, saya undang pemain musik. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia yang telah hadir di tempat ini, yang telah melihat kesaksian-kesaksian anaknya di tempat ini. Mari kita sembah Dia dengan pujian, dengan penyembahan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan
percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memeluk kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau sangat dekat dengan kami, melebihi pakaian yang kami pakai Tuhan. Dan kami tidak akan takut. Engkau berkata Engkau menyertai kami Tuhan sampai kepada kesudahan. Thank you Lord. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yes. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhan. Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya aku tetap percaya, Kau membuatku bisa di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut Kau bersamaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Inilah iman dan keyakinan kami Bapa, bahwa kami masih punya Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Bapa, kami bisa menghadapi semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bisa Tuhan melewati segalanya bersama dengan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, dalam titik terendah sekalipun dalam hidup kami Tuhan, dalam titik terburuk sekalipun dalam hidup kami Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah semuanya menjadi kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami beruntung Tuhan memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang hidup, Bapa yang hadir, Bapa yang selalu peduli, Bapa yang memelihara, Bapa yang selalu memenuhi setiap kebutuhan kami. Bahkan saat kami Tuhan jatuh ke dalam dosa
Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Engkau yang sanggup membuat hidup kami Tuhan menjadi baru. Engkau yang sanggup membuat kami Bapa meninggalkan setiap Tuhan hal-hal yang buruk yang mengikat kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami dibebaskan dari setiap pabrik dosa, dari setiap kutuk dosa yang mengikat kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kami terima kemenangannya daripadamu. Kami terima pemulihannya daripadamu. Kami terima Tuhan pertolongan yang daripadamu. Kami terima kekuatan, kesembuhan, mujizat yang daripadamu Tuhan. Kami terima Tuhan pemulihan total itu Tuhan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk itu Tuhan kami bersyukur juga Bapak, kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan apa tujuan hidup kami. Kami harus memberitakan Injil sampai Engkau datang Tuhan untuk kedua kalinya. Berikan setiap kami kekuatan, berikan setiap kami Tuhan roh keberanian, berikan kami hikmat untuk berkata-kata, berikan kami Tuhan kemampuannya daripadamu, urapannya daripadamu Tuhan, untuk kami Tuhan dimampukan untuk berbicara, untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita berikan sorak-sorai beri bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Dan saya minta kesediaannya Saudara Glo untuk bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu Tuhan dalam hidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu lewat pujian, penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami belajar, kami mau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus bersaksi dimanapun kami berada, dalam setiap pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan, kami menjadi saksi-Mu. Kami bersaksi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi lewat setiap tingkah laku kami ya Bapa. Biar apa yang kami lakukan itu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan, Kau memberkati kami semua. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan Tuhan bukan sekedar jumlah Tuhan, tapi semua dari hati kami beri yang terbaik buat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Komsel Youth di hari Kamis tanggal 2 Juni jam 7 malam bertempat di Puri Diva Istanbul. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 4 Juni jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 5 Juni jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Dan persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan YouTube. Akan diadakan rapat evaluasi pada hari Minggu
tanggal 5 Juni setelah selesai ibadah. Untuk tempat akan diinformasikan berikutnya. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengar pengumuman. Mari kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita sama-sama ikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
luar biasa ya. Haleluya. Sharingnya luar biasa. Kesaksiannya luar biasa. Tuhan Yesus kurang kencang. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Karena Dia yang baik, saudara. Dia memberikan kebaikan kepada setiap umatnya. Dia tidak pandang bulu. Dia tidak memilih-milih siapa yang harus saya berikan berkat. Tetapi Yesus itu adil. Memberikan kebaikannya buat setiap umat manusia. Terlebih yang percaya akan Dia. Haleluya. Saudara, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Saudara yang di rumah, mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Hiara lama natakan ayat sangkara katakan alam alam. Hiara lama 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 lama. Kekasih dalam Tuhan, terima berkat Allah. Aminkan setiap kata-kata yang memberkati mau hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah seluruh pekerjaanmu, usahamu, mata pencarianmu, anak-anakmu, keturunanmu. Dan engkau diberkati juga keluar dan masukmu. Allah selalu menyertai engkau. Allah selalu membuat engkau berhasil. Terima saat ini dalam nama Yesus. Kiara lama natakan nama nasangka naralama Yesus. Kasih karunia Allah, persekutuan Allah di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati engkau sekalian. Pulanglah dengan membawa damai dan sukacita. Pergi, beritakan Injil. Tanda-tanda mujizat menyertaimu sampai kesudahan alam. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri jam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, selamat kembali beraktivitas. Sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Shalom.